Mari kita berdoa. Engkau adalah sumber bijaksana, Engkau adalah pengwahyu kebenaran. Kami datang kepadamu dengan gentar, dengan penuh iman yang ingin mencari pengetahuan, dengan kerinduan mengerti bijaksana surgawi. Berilah kepada hamba-Mu yang hina ini kepintaran untuk menjawab pertanyaan, kesetiaan untuk taat kepada firman, dan membimbing kami masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersehati mengusir setan dan segala anasir jahat keluar dari tempat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberi pencerahan di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Apakah Tuhan menciptakan pohon terlarang sehingga Hawa tergoda, sehingga seluruh manusia berdosa? Apakah untuk mencobai manusia? Apa sebabnya untuk repot-repot? Saudara tidak suka repot ya? Lebih baik hidup itu tidak ada repot. Saya kasih tahu, hidup yang paling sederhana adalah hidup yang tidak repot. Hidup yang paling komplikasi adalah hidup yang paling repot. Di dalam repot ada nilai. Di dalam repot ada tujuan yang agung. Saudara-saudara, semua binatang dilahirkan di dalam berapa jam sudah jalan-jalan sendiri. Semua binatang dilahirkan berapa hari sudah hidup seperti dewasa. Hanya manusia dilahirkan perlu 12 bulan baru bisa jalan. Paling repot manusia. Itu sebab manusia bisa bikin kapal terbang, bisa bikin mesin, bisa bangun rumah. Binatang sampai mati paling banyak bangun kandang sendiri. Karena apa? Tidak repot, akhirnya tidak berhasil apa-apa. Anak yang repot sekali diurus, mungkin besok menjadi orang penting sekali. Semua yang terlalu gampang akan dangkal sekali. Saudara, jangan takut repot semua. Ingat kalimat ini. Repot ya. Saya jangan bilang khotbah 500 kali, naik kapal terbang 300 kali, menjelajah kota beratus-ratus, repot seperti ini. Repot tak? Saudara tidak bisa bayangkan berapa repot. Tetapi bagi saya, repot itu bukan satu soal. Soalnya adalah setelah repot hasilnya apa? Maka saya berani repot, berani korban, berani menyangkal diri, berani susah payah. Sendiri kalau cari makanan yang murah, lalu beli tiket yang murah, uang kalau bisa dihemat untuk sesuatu menjadi berkat bagi orang lain. Repot sekali. Tapi saya berkata kepada saudara, orang yang tidak mau repot atau hanya mau repot untuk diri sendiri, tidak ada sumbangsi untuk orang lain. Tuhan berepot, tapi itu harus. Yang diharuskan apa? Sifat manusia harus diuji. Kenapa ada pohon terlarang? Kenapa ada ular yang menyusup? Bikin pagar yang tidak ada lubangnya, supaya ular tidak masuk. Bikin pohon semua yang baik, tidak ada yang pohon membedakan baik dan jahat yang harus dilarang. Ini adalah absolute necessity. Harus, mutlak harus ada. Karena sifat manusia itu perlu diuji. Engkau bilang, kenapa berani Pak mengatakan mutlak harus? Karena waktu Yesus di dunia pun dicobai oleh setan. Tidak ada kecuali anak Allah Yesus Kristus tidak ada hak istimewa. Dia tetap harus diuji. Dia tetap harus dicobai. Karena Allah itu adil adanya. Karena ujian dan pencobaan itu diharuskan, maka dicipta satu pohon terlarang. Diizinkan ular datang mencobai. Adam di Taman Eden. Yesus di padang belantara dan Taman Getsemani. Dua tempat ini adalah pengujian dan pencobaan untuk dua wakil manusia. Adam wakil manusia pertama yang gagal. Yesus wakil manusia terakhir yang sukses.
Adam melawan kehendak Tuhan, memusatkan pada kemauan diri. Yesus memusatkan diri kepada kemauan Tuhan dan menyangkal diri. Ujian, pencobaan harus ada. Maka Tuhan memberikan pohon itu, mengizinkan ular itu datang masuk ke dalam lingkungan manusia. Ada orang yang tidak pernah ada pencobaan, tidak ujian, karena dia memang kelihatannya beres. Orang semacam ini bahaya sekali. Maka Tuhan kalau mengizinkan engkau dilahirkan berkeluarga Kristen, bukan karena engkau hebat, karena engkau terlalu lemah. Tanpa keluarga dan lingkungan Kristen, engkau tidak bisa beriman. Tuhan kasihan sama kamu. Jangan sombong, jangan menghina orang lain. Jangan melihat mereka bukan Kristen, mereka kelas 2. Tidak. Tuhan sanggup menjadikan orang melawan Kristen yang paling hebat. Akhirnya menjadi melampaui Petrus, Yohanes di dalam penginjilan. Dia lebih giat. Namanya Paulus. Itu sebab saya tidak mau, tidak berani, tidak pernah menghina orang yang kelihatan bukan Kristen atau dari agama lain atau belum bertobat atau bagaimana. Karena ada potensi di dalam diri manusia yang tidak ada seorang boleh menghina atau melecehkan. Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan mau manusia menang. Adam diberi kesempatan dicobai karena Tuhan mau Adam menang. Tuhan mengizinkan orang dianiaya kalau dia mau jadi Kristen karena Tuhan mau dia menang. Tetapi kamu yang terlalu manja, tidak mungkin mengalahkan ujian, maka Tuhan mungkin membiarkan engkau hidup lancar. Jangan sombong. Saudara-saudara, musik yang terindah harus untuk Tuhan. Seni yang terbaik harus untuk Tuhan. Tetapi kenapa melalui musik kita melihat kemuliaan Tuhan? Melalui musik yang dibandingkan kita melalui berapa indahnya musik Kristiani. Lalu melalui benda-benda yang baik, yang tidak baik, engkau membedakan apakah perbedaan lukisan yang beriman Kristen dan tidak ada. Sehingga ini menjadikan engkau lebih cerdas. Itu namanya mandat kebudayaan. Mandat kebudayaan secara dasar prinsip adalah biarlah Kristus menjadi utama di atas dan di dalam segala bidang kebudayaan. Di dalam politik, Kristus diutamakan. Di dalam etika, Kristus diutamakan. Di dalam pendidikan, Kristus diutamakan. Di dalam seni, Kristus diutamakan. Di dalam moral, Kristus diutamakan. Di dalam sastra, Kristus diutamakan. Di dalam filsafat, Kristus diutamakan. Nah, ini wilayah begitu luas. Tidak habis-habis kita kerja. Saya bukan main-main. Saya dirikan simfonia, bukan main-main. Saya dirikan museum, bukan main-main. Saya dirikan sekolah, bukan main-main. Saya dirikan apapun, semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk duit. Itu sebab curahkan perhatianmu di dalam gerakan ini. Kalau ada kelemahan-kelemahan gerakan ini, sabar tunggu, jangan gelisah. Tuhan akan memimpin menjadi suatu gerakan yang memuliakan Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Mari kita bukan menuntut banyak dari gerakan, tapi kita mencurahkan banyak untuk gerakan ini. Sebagaimana saya menjadi teladan, apa saja yang ada saya serahkan untuk pekerjaan Tuhan, karena untuk mengutamakan Tuhan. Apakah mungkin panggilan menjadi hamba Tuhan tidak tergenapi pada seseorang yang dipanggil Tuhan karena penderitaan, kesulitan dalam hidup? Tidak. Bagaimana sulit tetap memandang Tuhan. Bagaimana miskin tetap bersandarkan Tuhan. Mungkin agak lambat engkau mewujudkan sesuatu yang engkau ingin melaksanakan, tapi akhirnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Seorang yang sejak umur 3 sudah kematian ayah, waktu dia umur 70 sudah bisa mengerjakan banyak hal. Saya, waktu saya muda tidak ada uang sekolah, tidak ada kemungkinan ke luar negeri, hidup sulit. Waktu saya disuruh ikut satu konferensi teologi di Hong Kong, karena saya tidak ada warga negara Indonesia, stateless, maka saya bikin paspor itu mesti bayar 50.000. Pendeta Peter Wongso
karena dia penduduk dan warga Indonesia. Dia cuma bayar 10.000. Dan waktu itu 1 bulan saya punya honor cuma 10.000. Bikin satu paspor, saya harus 5 bulan tidak makan. Akhirnya sama-sama pergi hanya 3 hari. Ikuti satu konferensi. Saya berkorban tidak 5 bulan gaji untuk satu paspor. Dia lebih enak 10.000 pergi, saya 50.000. Lalu 5 bulan gajinya hilang. Tapi saya memberikan satu ceramah di dalam konferensi itu. Akhirnya menjadi berkat besar. Saya pulang mesti irit sekali. Banyak kesulitan engkau tidak tahu. Tapi Tuhan memimpin sampai hari ini. Sekarang dianggap saya lebih limpah, lebih kaya dari siapapun. Itu semua anugerah Tuhan. Karena Tuhan tidak melantarkan orang yang benar-benar bersandar kepada Dia. Apakah hubungan justification dengan sanctification? Justification once, sanctification 3 steps. Engkau dibenarkan oleh Tuhan, itu vonis tidak lagi memperlakukan engkau sebagai orang berdosa. Karena engkau sudah diselamatkan, engkau sudah dibenarkan, maka engkau justified once forever. Tetapi menjadi benar perlu langkah-langkah pengorbanan diri. Sedangkan sanctification 3 step. Pertama, secara posisi, positionally speaking, you are sanctified at once. Engkau dikuduskan, engkau disebut orang suci. Paulus berkata kepada orang Korintus, saya Paulus, hamba Kristus, menulis surat kepada orang suci yang ada di Korintus. Orang-orang suci di Korintus suci kah? Tidak. Di antara mereka ada orang yang saling merebut makanan. Di antara mereka terkubu-kubu milik Paulus, milik Kefas, milik Kristus, milik Apolos. Terpecah belah partai-partai. Di antara mereka ada orang yang menyetubui ibu tirinya. Setelah papanya mati, ibu tiri yang cantik ditiduri, berzina. Saudara-saudara, ini orang Korintus tidak suci. Kenapa Paulus mengatakan, aku hamba Tuhan tulis surat kepada orang suci Allah di Korintus? Karena kedudukan sudah suci. Position speaking, they had been sanctified, they are called saints. Tetapi in condition, di dalam sikon mereka tidak, mereka masih tidak suci. Maka tahap kedua, sanctification in progress, progressive sanctification. Sejak engkau menjadi orang Kristen, engkau perlu hidup suci, hidup bersandar kepada Tuhan, hidup bertobat, hidup menyingkirkan semua pikiran yang jahat dari hatimu dan tubuhmu. Ini progressive sanctification, tahap kedua. Ketiga, sanctification as a consummation from the grace of God. Dengan anugerah Tuhan, Dia akan menggenapi engkau, membersihkan engkau, mutlak menyucikan engkau sebelum engkau masuk ke dalam surga. Ini adalah pasif, dikuduskan. Saudara-saudara, pertama dikuduskan sebagai orang suci secara status. Kedua, dikudus melalui ketaatan terus-menerus selama hidup. Ketiga, Yesus datang kembali membersihkan kita seluruhnya menjadi orang suci secara kesempurnaan. Ini bedanya justification and sanctification. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk predestinasi. Dengan kedaulatan berdasarkan bijaksana Allah yang melampaui segala marifat manusia. Kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan. Sehingga kami boleh mendengar firman, boleh mendapatkan anugerah, boleh diselamatkan, boleh mempunyai kesempatan mengenal Kristus. Kiranya Engkau terus menerus menggugah kami menjadi orang Kristen yang baik. Berkati apa yang sudah kami tanya dan jawab. Berkati apa yang sudah kami terima dan kami dengar. Sehingga boleh berbuah lebat. Boleh dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.